Alhamdulillah, innal hamdalillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fid wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita kembali dan terus-menerus memuji Allah, berterima kasih, bersyukur kepadanya atas nikmat dan terlebih nikmat taufik, nikmat diberikan pertolongan untuk bisa menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mempermudah jalan kita menuju surga. Jadi kita semua ini sedang dalam keadaan pulang kampung, ya, sedang berusaha berjalan ke kampung halaman kita, yaitu tempat tinggalnya kakek kita dulu, ya, nenek moyang kita Adam dan Hawa, di surganya Allah Azza wa Jalla yang penuh kenikmatan. Dan salah satu yang bisa memudahkan langkah kita untuk kembali kampung halaman kita adalah menuntut ilmu, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan kata para ulama, termasuk singkat saya Syekh atau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya, menyebutkan bahwasanya sulukut tariq liltimasil ilmi itu jalan untuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu masuk padanya dua hal. Masuk padanya sulukut tariqil hakiki, menempuh jalan secara hakikat, wa huwal masyu bil aqdam ila majalisil ulama, yaitu betul-betul dia jalan keluar, pergi ke majelis-majelisnya para ulama. Dan kata beliau juga, termaksud juga orang yang belajar di rumah. Wa yadkhulu fi sulukut turuqil ma'nawiyatil mu'addiyah ila husulil ilm. Ya, masuk padanya juga orang-orang yang mendapatkan keutamaan hadis ini, yang akan dimudahkan jalannya menuju surga, adalah orang-orang yang menempuh jalan ma'nawiyah, yang mengantarkan untuk mendapatkan ilmu. Ini juga disebut dengan orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, yang dikabarkan dengan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti misal hifdzihi au mudarasatihi, menghafalnya atau mempelajarinya di rumah lewat Zoom mungkin, seperti yang kita lakukan saat ini. Maka kita berdoa kepada Allah agar menjadikan amalan kita di malam hari ini sebagai amalan yang diterima olehnya dan memudahkan langkah kaki kita dengannya kembali ke kampung halaman kita, ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana kita sudah saksikan bersama di nasyr, ya, di pamflet yang disebarkan, bahwasanya ini adalah barnamij atau daurah yang kedua, yang tadi di mana kita sudah memulainya oleh Ustadzul Fadil Ustadz Andi Ardian Hafizahullah, guru kami, ya. Dan itu sebenarnya sudah cukup, ya. Tapi agama adalah nasihat, ya. Kami tahu kami ini tidak punya ilmu jika harus disampaikan di hadapan, ya, ulama seperti
moderator ya Ustadz Ramadan, yang beliau adalah guru kami, senior kami, dan tempat bertanya kami. Tapi karena sekedar nasihat menasihati, maka semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan Allah Subhanahu wa taala keluar dari orang-orang yang merugi, sebagaimana firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari masa sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang bersabar dan dalam beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang rambu-rambu berRamadan. Nah, rambu-rambu kalau kita lihat di KBBI itu adalah petunjuk, ya, tanda. Nah, atau bisa kita artikan petunjuk yang menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang tidak diinginkannya. Ya. Seperti misalnya kalau kita bilang rambu-rambu lalu lintas, ya, maksudnya adalah petunjuk yang bisa membantunya untuk selamat dalam berlalu lintas. Rambu-rambu berRamadan, maka petunjuk untuk bisa memanfaatkan Ramadan sukses dan tidak gagal dalam memanfaatkan momen yang mulia ini. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Ramadan itu adalah karunia dari karunia-karunia terbesar Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan saking besarnya nilai Ramadan di hati-hati orang-orang soleh, mereka itu meminta kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Ramadan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan tersebut. Ya, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah panjatkan doa kepada Allah untuk apa? Agar Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan itu bukan sekedar bulan yang datang lalu pergi tanpa ada apa-apa. Rutinitas yang selalu didapatkan oleh orang, seperti sebagian orang menyangka bahwasanya Ramadan itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, kemudian selesai dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tapi karena saking besarnya bulan Ramadan di hati sebagian manusia, yaitu orang-orang sebelum kita, itu mereka sampai berdoa kepada Allah untuk bisa berjumpa dengannya, walaupun jaraknya masih lama, ya, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Kanu yada'unallaha sittata ashhur qabla Ramadan an yuballighahumullah. Mereka berdoa 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, semoga Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan. Maka momen berharga ini tidak sepantasnya disia-siakan, tidak sepantasnya diremehkan oleh setiap muslim. Ya, hadiah dari Allah, di mana padanya Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai kemuliaan, berbagai keistimewaan. Ya, di dalamnya Allah banyak mengampuni hamba-hambanya. Di dalamnya banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan, meninggikan derajat hamba-hambanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, pada bulan Ramadan itu futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Allah menyediakan banyak fasilitas di bulan Ramadan yang bisa membuat manusia atau hamba-hambanya itu masuk ke dalam surganya dan selamat dari nerakanya. Dan semua ini bagi hamba-hambanya yang mau, ya, bagi hamba-hambanya yang mau. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yang malam itu hanya ada di bulan Ramadan, ya, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan lamanya, yang tidak ada malam Lailatul Qadar padanya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang terhalang dari kemuliaan Lailatul Qadar tersebut, maka faqad hurima, dia sudah diharamkan, dan tidak ada yang terharamkan darinya
illal mahrum, kecuali orang-orang yang betul terharamkan. Ya, maka kita tentu tidak ingin menjadi orang-orang yang terharamkan dari kebaikan bulan Ramadan ini, ya, dengan apa? Dengan mempelajari rambu-rambunya, ya, petunjuk-petunjuknya. Ya, dan mempelajari atau rambu-rambu Ramadan bisa kita sampaikan dengan satu bahasa di saat kita sekarang ini adalah pentingnya persiapan, ya, pentingnya persiapan. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullahu taala mengabarkan ada dua perkara yang wajib kita waspadai. Ada dua perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu, yaitu menyepelekan perkara apabila datang waktunya. Ya, kewajiban yang telah datang waktunya, tapi kita malah tidak siap untuk menjalankan. Ini adalah perkara yang wajib kita waspadai. Karena ketidaksiapan tersebut adalah salah satu bentuk meremehkan perintah Allah. Dan akibatnya pun sangat fatal, ya. Akibatnya pun sangat besar. Ya, disebutkan oleh para ulama, akibat orang yang tidak bersiap-siap dari perintah untuk menjalankan perintah dari perintah-perintah Allah ada dua. Yang pertama adalah dia akan diberikan kelemahan untuk menjalankan kewajiban itu, dan yang kedua dia akan terhalang dari ridhonya. Dia akan terhalang dari ridhonya. Dan ini dua hal ini, diberikan kelemahan untuk menjalankan kewajiban itu dan terhalangi dari ridhonya, adalah hukuman dari ketidaksiapan seseorang dalam menjalankan suatu kewajiban yang nampak di depan matanya. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, "Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i aduwan innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al qa'idin aw ma'al khalifin." Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kata Allah, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk pergi keluar berperang bersamamu, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh kamu pula berperang bersamaku selama-lamanya. Sesungguhnya kamu telah rela, ridha, puas, tidak pergi berperang pertama kalinya. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah At-Taubah juga, ya, menyindir orang-orang yang tidak punya persiapan berperang. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Kalau mereka mau berjihad, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk berjihad itu. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bersiap-siap. Maka kata Allah, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, uqa'udu ma'al qa'idin. Tinggallah kamu, duduklah kau bersama orang-orang yang duduk. Tinggallah kau bersama orang-orang yang tinggal. Maka harus ada persiapan, jemaah. Harus ada persiapan, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Ya. Sama kalau kita lihat ada perlombaan, ya. Perlombaan yang banyak menyediakan hadiah, banyak menyediakan piala-piala, yang perlombaan itu, kejuaraan tersebut sudah ada di depan mata. Dan ada salah satu pesertanya cuek, berleha-leha, tidak mau persiapan. Ya, maka setiap orang yang lihat, ya, tingkahnya itu, setiap orang yang melihat ada orang yang berleha-leha padahal dia adalah peserta lomba tersebut, cuek, maka orang-orang akan mengatakan, nah, ini orang tidak tertarik dengan hadiahnya. Ini orang ini bahkan tidak pantas mendapatkan hadiahnya. Kenapa? Karena orang melihat dia tidak punya apa? Keinginan. Maka bagaimanalah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu mengetahui isi hati kita, apa yang berada dalam hati-hati kita. Ya, harusnya kita berlomba-lomba.
Allah ketika mempersiapkan surga, menjelaskan surga dalam surah Al-Mutaffifin, Allah mengatakan, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Terhadap surga itulah, maka hendaklah yang mau berlomba-lomba, hendaklah berlomba-lomba. Tapi sebagian orang tidak mau berlomba-lomba. Ya, contohnya seperti orang-orang yang tidak mau berperang, tidak mau siapkan apa-apa untuk berperang. Kata Allah, faq'udu ma'al qaidin, duduk saya sama orang-orang yang duduk. Tinggal saya sama orang-orang yang tinggal. Nah, maka dalam ayat ini jelas mereka dihukum karena ketidaksiapan mereka. Ketidaksiapan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Qur'an pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang nyata. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah sampaikan bagaimana generasi emas, generasi salafus saleh, ya, bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka bahkan 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, mereka persiapkan diri mereka, maka bagaimana dengan kita? Maka bagaimana dengan kita? Ya, kita jangan lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Okay. Ya, kita diri kita sendiri. Ya. Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, Syahrul Rajab syahrul lizara' wa Sya'ban syahrul saqi lizara' wa Ramadan syahrul hisad lizara'. Rajab itu 2 bulan sebelum bulan Ramadan, Rajab, ya. Karena setelah Rajab Sya'ban lalu Ramadan. Rajab adalah bulan untuk menanam. Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman itu, dan Ramadan adalah bulan memanen. Ya, sudah dipersiapkan. Maka harusnya ini hal yang paling penting kita pegang baik-baik sebelum kita masuk yang di bulan Ramadan, yang dimana sebentar lagi atau kurang lebih 2 pekan lagi kita akan berjumpa dengannya biiznillah jika Allah izinkan. Nah, apa persiapan yang kita butuhkan? Sebenarnya persiapannya ada 2. Ya, persiapan jasmani kita dan persiapan rohani kita. Nah, persiapan jasmani kita bisa kita lakukan, bisa kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW bahkan ya betul-betul mendidik diri beliau untuk berpuasa di bulan Sya'ban, ya, untuk menanti datangnya bulan Ramadan. Ya, begitu juga dengan rohani kita. Ya, hendaklah kalau orang mau masuk kepada bulan yang mulia ini, maka hendaklah dia membersihkan hatinya. Ya, dia bertobat. Karena kita ini banyak dosanya kita. Dan tobat yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum masuk pada bulan Ramadan adalah tanda totalitas dia dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya, dia ingin memasuki Ramadan tanpa adanya sekat-sekat penghalang yang akan memperkeruh perjalanan dia selama mengarungi bulan Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an banyak memerintahkan kita untuk bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang jujur, nasuha, yang benar-benar murni, tulus untuk Allah. Ya. Atau dalam surat An-Nur Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah wahai sekalian kaum orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Maka ini yang paling pertama kita persiapkan hati yang bersih untuk memasuki bulan yang bersih ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah memperbanyak doa agar Allah mudahkan kita untuk menjalankan bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Andi bahwasanya semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa beribadah karena apa? Karena Allah, bukan karena dia anaknya ustaz, bukan karena dia itu dekat dengan masjid rumahnya, atau bukan karena dia itu
sudah lama kajian kan ya, karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Oleh karena itu Nabi SAW pernah memanggil Mu'adz, lalu mengatakan kepada Mu'adz, wallahi inna uhibbu. Sungguhnya aku mencintai Mu'adz. La tada'anna fi kulli duburi shalah, jangan kau tinggalkan di setiap selesai salat, maksudnya sebelum salam, di akhir-akhir salat, antakula, untuk berkata, untuk berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau membantu aku untuk Allahumma a'inna ala dzikrik, bantu aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Dan doa-doa yang lainnya, doa-doa yang lainnya, ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, engkaulah yang tidak ada kemudahan kecuali darimu, engkaulah yang menjadikan semuanya mudah, dan engkau menjadikan kesedihan itu menjadi mudah. Ya Allahumma inni as'aluka tarkal fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu perbuatan kebaikan dan meninggalkan larangan. Semua itu kita lakukan agar semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Kemudian yang paling penting juga adalah ilmu, ya, ilmu. Ini harusnya yang perlu kita prioritaskan. Kenapa? Karena kita beribadah itu bukan sekedar ibadah. Ya, orang beribadah itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Bahkan kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwasanya orang yang berilmu itu, orang yang beribadah tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, kata beliau, man abadallah bi ghairi ilm kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dia puasa tanpa ilmu, dia salat tanpa ilmu, ibadah apapun itu tanpa ilmu, maka dia akan banyak merusak daripada mendatangkan kebaikan. Ya, dia tidak tahu hukum puasa, bisa jadi puasanya rusak. Ya, tidak tahu apa-apa saja yang disunahkan saat puasa, maka kita bisa kehilangan banyak pahala. Tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa, kita bisa jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja saat puasa. Tidak tahu jika zikir bareng-bareng sehabis salat 5 waktu atau di antara tarwih misalnya atau sehabis witir tidak ada dalilnya, akhirnya yang dapat hanya apa? Capek, ya, tanpa adanya ya pahala. Maka ingat, syarat diterimanya ibadah bukan hanya ikhlas. Ibadah bisa diterima jika mengikuti tuntunan Nabi SAW. Maksudnya ada dalilnya. Namun demikian juga dia harus ikhlas. Dia harus ikhlas. Ya, jangan sekedar ikut-ikutan saja. Tentu seorang muslim harus betul-betul mempersiapkan dirinya. Dan karena itulah kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kalian dia telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Kata para ulama, yang paling mencocoki dalil, yang paling ada contohnya dari Rasulullah, dan yang paling ikhlas. Nah, yang paling ikhlas. Baik, kita akan masuk. Tinggal berapa menit lagi, Ustaz? Mungkin masih ada. Baik, kita akan masuk. Nah, Ustaz. Baru masuk materi inti saja. 5 Tapi menit. Ustaz, fadal, mungkin Enggak gitu. 15 sampai 20 menit Ustaz, insyaallah. Fadal Ustaz. 10. Jadi yang pertama, kita akan fokus pada inti dari materi kita, rambu-rambu petunjuk dalam Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu bulan yang kita diwajibkan padanya berpuasa. Ya. Dan puasa ini termasuk dari salah satu rukun Islam yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran, baik dalam Sunnah maupun ijma. Ya. Bahkan meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan itu sangat ngeri, ya, sangat keras ancamannya, ya. Tentu meninggalkan tanpa adanya uzur syar'i, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah melihat ada dua orang yang mendatangi beliau, lalu Nabi SAW dibawa oleh dua orang tersebut ya ke sebuah tempat, lalu Nabi melihat ada orang yang mereka itu diikat ya, diikat kakinya ya, digantung dengan mata kakinya terjungkir, pipinya sobek dan mengalirkan darah. Lalu Nabi SAW ditanya, man haula, ya, siapa mereka itu? Ya, faqila haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumi. Mereka itu orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka. Ya, mengerikan ya. Diikat lalu dirobek pipinya dan mengalirkan darah. Subhanallah. Maka para ulama berkesimpulan semua ya, bahwasanya tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa alasan, maka dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Bahkan Imam Mudzahabi masukkannya dalam Kitabul Kabair ya, pada dosa yang keenam, yaitu tidak berpuasa. Termasuk juga dia berpuasa tapi membatalkan tanpa uzur syar'i ya. Dan uzur syar'i yang memperbolehkan seorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan ada beberapa. Yang pertama, ketika dia sakit. Ketika dia sakit. Ya. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan yang serius pada kesehatannya. Ya. Kalau dia berpuasa akan menimbulkan gangguan yang serius pada kesehatannya. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, maka lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Jadi dia sakit, dan kata para ulama sakitnya kalau dia berpuasa bisa menimbulkan gangguan yang serius pada kesehatannya. Yang kedua, safar, ya, dia melakukan safar. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan baik perjalanannya sulit maupun berat. Baik dia safarnya sulit atau safarnya berat, yang penting sudah dianggap bersafar. Ya, sudah dianggap bersafar. 6. Dan dalilnya adalah hadis yang tadi atau ayat yang tadi, surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi, wa man kana maridun aw ala safar. Disebutkan di sini safar apapun itu. Tidak disebutkan safar sulit saja. Oleh karena itu, ketika para ulama, seingat saya Syekh bin Baz ditanya, Syekh Utsaimin ditanya, bagaimana dengan orang yang kerjanya adalah membawa mobil yang pasti dia akan bersafar terus setiap hari membawa mobil tersebut. Maka kata Syekh Utsaimin, setiap dia keluar bersafar bawa mobil dengan alasan pekerjaannya itu, dia boleh berbuka karena pada saat itu dia sedang bersafar. Dia sedang bersafar. Ya. Baik naik mobil maupun naik pesawat, baik kendaraannya nyaman ataupun susah, baik panas atau pakai AC, maka ya yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa mereka tetap berpuasa. Itu yang kedua. Dalilnya sama yang tadi telah kita bacakan. Yang ketiga, dia adalah orang yang tua renta. Tua renta. Orang yang sudah tua renta itu orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Tidak mampu lagi untuk berpuasa. Dan ini dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan, dan para ulama telah sepakat pada hal ini. Tapi sebagai gantinya, dia tidak mungkin lagi mengqadha, karena orang tua tidak mungkin kembali muda. Ya, maka wajib baginya untuk membayar fidyah. 1 hari ditinggalkan, maka membayarnya dan kepada 1 orang miskin. Ya, kalau 30 hari, maka dia membayar 30 hari pada orang miskin. Ya, orang miskin. Ya, tapi dia membayarnya setelah dia meninggalkan puasa tersebut. Karena pada saat itu mulai ada kewajibannya. Tidak dia bayar 1 hari 30 di awal Ramadan. Ya, saya ini sudah tua, saya bayar 1 kali 30 di awal. Bukan, karena belum ada kewajiban ketika itu. Tapi dia
bisa membayar sekali ketika dia sudah puasa 30 hari, udah bayarkan 30 hari sekali, atau udah bayar setiap dia tinggalkan sehari dengan satu kali makan makanan untuk orang miskin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu orang yang tua renta dan orang yang sakit juga, termasuk yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, karena sakit ada dua, ada yang diharapkan kesembuhannya dan ada yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang tidak diharapkan kesembuhannya seperti orang tua yang tidak mungkin muda lagi. Ya, orang yang tua tidak mungkin diharapkan lagi dia muda. Seperti itu pula orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah, ya, dan syaratnya itu dia tidak berpuasa padanya, ya. Kemudian yang keempat yang bisa membatalkan puasanya atau tidak berpuasa adalah orang hamil dan menyusui. Orang hamil, wanita yang hamil dan menyusui, ini boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik karena dia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun dia khawatir terhadap kesehatan si bayi. Saya ulangi, baik dia khawatirkan dirinya maupun dia khawatirkan bayinya. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafirina syatras salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-shauma aw as-siyam." Sesungguhnya Allah azza wa jalla meringankan setengah salat untuk musafir, maksudnya dia boleh qashar, dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Ya. Nah, cuman para ulama boleh berbeda pendapat apakah mereka ini, wanita menyusui ini, dia membayar fidyah atau dia mengqadha. Ya, penjelasannya panjang dan waktu kita tidak cukup untuk membahasnya, tapi para sahabat membolehkan untuk mengqadha. Para sahabat membolehkan untuk mengqadha, untuk bayar fidyah. Meskipun kalau kita lihat dengan seksama kita bisa menggolongkan baik-baik. Dia masuk pada orang-orang yang mengqadha, yaitu orang sakit dan orang yang bersafar, sakit yang diharapkan kesembuhannya dan orang yang bersafar, atau dia itu masuk pada golongan orang yang fidyah. Ya, orang yang fidyah, yaitu orang yang dia tua dan tidak mampu lagi berpuasa, serta orang yang sakit dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, maka sebagian ulama ada yang memberikan perincian. Seandainya dia hamil dan hidupnya antara hamil dan menyusui, sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk apa? Untuk mengqadha puasanya, maka dia ini, orang seperti ini digolongkan seperti orang yang sakit dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya, atau seperti orang yang sudah sangat tua. Memang orang yang subur seperti ini, yang dimana Nabi SAW suka apabila umatnya itu menikah dengan wanita yang subur, ya, karena Nabi SAW akan membanggakannya pada hari kiamat kelak. Dan ada orang yang seperti ini, memang dia itu hamil menyusui. Ya, orang seperti ini kata para ulama disamakan kepada orang-orang yang dia itu sakit yang tidak didapat lagi kesembuhannya, atau orang yang tua renta. Adapun kalau dia hamil, memang jarang lagi dia hamil, apalagi dia memang program untuk menahan beberapa waktu lagi baru dia hamilkan lagi, ya, maka ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, dia tetap mengqadha. Meskipun kalau ada orang yang membayar fidyah, kita tetap mengatakan bahwa ada para sahabat yang mengatakannya boleh. Jadi tidak boleh kita saling berkeras pada hal yang demikian. Nah, sekarang bagaimana mereka yang tidak berpuasa karena alasan pekerjaan berat, ya? Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Andi, ya. Kalau kita ini sekeras-kerasnya pekerjaan kita itu, seberat-beratnya pekerjaan kita tidak akan sama dengan keadaan sahabat. Bahkan sahabat itu, ya, mereka berpuasa dalam keadaan perang, ya. Dalam keadaan perang, tadi sudah dibawakan, ya, hadisnya oleh Ustaz Andi, ya. Kunna nagzu, kami berperang dan ada di antara kami yang berpuasa, ya. Nah, maka sebagaimana tadi kita sudah paparkan bahwa kita dilarang keras membatalkan puasa kecuali orang-orang yang uzur, dan kita sudah sebutkan siapa-siapa orang-orang yang uzur tadi. Dan adapun pekerjaan berat, apakah uzur yang diterima syariat atau tidak, maka Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya tentang hal ini, ya, maka beliau berkata,
Al-wajibu 'alal mu'mini, wajib atas seorang yang beriman itu an yastakmila shauma fi Ramadan, untuk menyelesaikan, menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan. Wa al yuftiru bisababil amali, dan jangan sampai dia membatalkan puasa karena pekerjaan, karena alasan pekerjaan. Idza kana amalu syaqqan, kalau kalau masalahnya adalah pekerjaannya itu berat, la ya'malu, jangan dia kerja di situ. Bal yatrukul amala hatta yu'addil faridata. Bahkan hendaklah dia tinggalkan amalan yang berat itu sehingga dia bisa menjalankan kewajibannya. Au ya'malu ba'dahu, atau kalau memang memungkinkan dia bekerja setengah hari, ya, setengahnya. Wa ya'malu ba'dal amal, lalu dia tetap mengerjakan setengahnya. Wa yatrukul amal alladhi bisababi lahul fitr. Ya, dan dia meninggalkan amal alladhi yusabbibu lahul fitr, yang menyebabkan dia bisa berbuka. Kalau memang dia rasa dirinya tidak bisa kerja di tungku, maka jangan dikerja di tungku. Ya, dia cari kerja lain yang di mana dia bisa kerja padanya. Ya, atau dia kerja setengahnya. Kata Syekh, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Maka karena itu, maka mereka yang memiliki pekerjaan berat sangat ditekankan untuk mencari pekerjaan yang lain atau mengganti waktunya di malam hari. Harus diyakini bahwa bentuk mencari nafkah itu banyak macamnya. Ya, Ustadz Dzulkarnain hafizahullah pernah ditanya tentang seorang yang, apakah boleh saya masuk perusahaan, tapi perusahaan masuk sebuah tempat kerja, perusahaan tersebut, tempat kerja tersebut mewajibkan kita potong jenggot. Ya, bolehkah saya masuk situ? Karena saya ingin mencari nafkah, saya harus potong jenggotku, karena itu persyaratan perusahaan. Apa kata Ustadz Dzulkarnain hafizahullah? Ya, kalau dia memang syaratkan untuk memaksiati Allah, maka tidak usah tinggal bekerja di situ. Ya, lalu disebutkan pekerjaan di bumi ini, di dunia ini banyak sekali. Seandainya dihitung belum ada nomor serinya, ya, belum ada nomor serinya ini pekerjaan di bumi ini. Ya, kenapa dia mau kerja di tempat yang di situ dilarang atau di situ diminta kita maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya pekerjaan di muka bumi ini banyak dan bahkan belum ada nomor serinya, ya, saking banyaknya itu. Lalu Ustaz Zul hafizahullah membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Innaka la tada'anna syai'an, ya, ittiqa'an bihi, ya, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, illa baddalallahu laka baddalakallahu bihi khairan min, kecuali Allah akan menggantikanmu dengan yang lebih baik darinya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kepadanya untuknya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, sungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Maka ya, jika ternyata dia benar-benar tidak bisa mendapatkan pekerjaan kecuali pekerjaan tersebut, maka pada hari kerjanya dia tetap menyiapkan dirinya berpuasa dan tidak boleh menjadikan pekerjaan berat tersebut sebagai sebab dia tidak berpuasa di hari tersebut. Ya, nah, kemudian apa itu puasa? Ini terakhir, ya. Puasa itu imsak, al-imsak, menahan diri dari minal fattirat, dari pembatal-pembatal. Ya, min tulu'is syamsi ila gurubiha, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ta'abbudan lillah, karena beribadah kepada Allah. Jadi harus lengkap ini. Dia menahan diri dari pembatal-pembatal, dari terbitnya matahari fajar shadiq, kemudian sampai terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Maka orang yang berpuasa menahan dirinya bukan karena niat beribadah, maka dia tidak berpuasa dengan definisi syariat. Ya, begitu juga orang yang meniatkan dirinya untuk berpuasa
tapi dia tidak berpuasa dari tulu isyam sampai gurubiha, dia hanya puasa setengah, maka tidak dicatat baginya puasa. Atau dia niatkan puasa tapi ada pembatal yang dia langgar, maka dia juga tidak berpuasa. Maka harus lengkap. Dia menahan diri dari pembatal-pembatal, dari terbitnya fajar. Sekarang kita bisa lihat tandanya adalah azan subuh, meskipun azan subuh bukanlah patokan, tapi kebanyakan masjid itu azan subuh itu menunjukkan bahwa itu sudah masuk waktu waktu apa namanya, waktu fajar shadiq. Tapi tentu sekarang kita dimudahkan dengan adanya jam yang menentukan hal tersebut. Kita bisa berpatokan padanya. Bagi orang-orang yang mampu melihat apa namanya, matahari, ya bisa dia lihat langsung matahari. Ya ini tapi bagi orang-orang yang tinggal di pantai ya. Kami dulu diajarkan seperti itu. Kalau tinggal di pantai bisa, tapi kalau tinggal di perkotaan susah. Nah, jadi diandalkan itu jam yang menyebutkan waktu-waktu tertentu berbuka dan menahan imsak dan berbuka. Nah, begitu orang yang dia bertahan puasa tapi karena niatnya untuk diet, nah maka tetap tidak dianggap sebagai berpuasa. Apa pembatalnya? Pembatalnya itu yang pertama, dia itu memakan makanan, ya, makan makanan. Ya, masuk di sini adalah apa? Infus. Infus itu dia itu seperti makanan, ya. 6. Masuk pada infus. Dan juga masuk padanya al-hukam seperti infus, maksudnya. Ya, kata para ulama, al-hukam itu atau suntikan itu ada dua, ada yang mughazi, ada yang memang memberikan gizi, ya, vitamin, maka ini membatalkan puasa. Adapun kalau suntiknya seperti insulin, ya, maka tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang lebih kuat karena dia tidak berkaitan dengan tidak berkaitan dengan apa? Gizi. Ya, ini tidak berkaitan dengan gizi, ya. Baik. Kemudian dia menahan diri dari minum, ya, dan dia menahan diri dari syahwat dan mengeluarkan air mani secara mubasyarah, secara langsung. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau dia lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Misalnya dia makan di tengah hari, ya, atau dia minum di tengah hari, maka dia ingat dia batal, maka jangan dilanjutkan makan dan minumnya, tapi dilanjutkan puasanya. Dan juga misalnya dia mimpi sehingga dia keluar pada saat itu, maksudnya air maninya keluar, dia mimpi basah, maka pada saat tetap lanjutkan karena dia tidak melakukannya dengan menyengajakan diri. Baik. Kemudian yang perlu dipahami lagi bahwasanya di saat kita berpuasa itu, kata Jabir bin Abdullah, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka anil maharim. Kalau engkau berpuasa, maka hendaklah telinga dan matamu juga berpuasa dari yang diharamkan Allah. Memang melihat yang haram, mendengar yang haram, berkata yang haram itu tidak membatalkan puasa karena bukan bagian dari yang disebutkan tadi, bukan bagian dari mufattirat, tapi itu bisa melenyapkan pahala puasa kita. Ya, pahala puasa kita. Maka disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, kalau puasa maka jaga mulutmu, jaga lisanmu, jaga telingamu dari yang haram. Karena itu bisa membatalkan puasa seseorang, bisa menghabiskan pahala puasa seseorang. Ya, bahkan kata Nabi SAW, malam yada' qaula zur au amala bih falaysa lillahi hajan yada' ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang mengandung dosa, begitu juga perbuatan yang seperti itu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan lapar dan hausnya. Allah tidak butuh. Tidak ada pahalanya. Berapa banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus karena ini dia. Karena dia tidak menjaga dirinya dari yang diharamkan. Begitu juga yang paling haram itu, termasuk yang paling haram setelah syirik adalah meninggalkan sholat. Kata para ulama, ya, bahkan ketika ditanya apa hukum orang puasa tapi dia meninggalkan sholat, kata para ulama puasanya batil. Kenapa? Bukan karena meninggalkan sholat itu adalah pembatal puasa, tapi meninggalkan sholat kata para ulama adalah pembatal Islam. Ya, memang ada khilaf para ulama tentang apakah meninggalkan sholat adalah pembatal Islam, tapi nas menyebutkan hal itu. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Meskipun sebagian para ulama tetap mengatakan tidak batal keislaman atau keimanannya, tapi cukuplah diperselisihkan oleh para ulama apakah dia ini
meninggalkan sholat ini bisa murtad atau tidak diperselisihkan oleh para ulama, menunjukkan dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa membunuh, dan dosa-dosa besar yang lainnya, di mana para ulama ketika mengatakan orang berzina 1000 kali, 100 kali tidak akan membatalkan keislamannya. Orang membunuh 1000 orang tetap tidak akan membatalkan keislamannya kecuali dia istihlal. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, kalaulah kita tidak batal karena murtad, habis pahala kita karena itu dosa besar. Saya ulangi, kalaulah kita tidak batal puasa kita karena orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat adalah murtad, ya, karena salah satu pembatal sholat, pembatal puasa adalah murtad, taruhlah memang yang taruhlah yang roji itu adalah tidak murtad, tapi ini dosa yang paling besar dan bisa habis pahala kita. Kalau berkata yang buruk saja, yang tidak sampai pada derajat dosa, meninggalkan sholat, atau berbuat yang buruk yang tidak sampai pada dosa meninggalkan sholat, itu bisa menghabiskan pahala puasa orang, bahkan dikatakan tidak, Allah tidak butuh ditinggalkan lapar dan hausnya, maka bagaimana puasanya orang yang meninggalkan sholat? Maka sangat layak dikatakan falaisa lillahi haj an yada' ta'ama wa syarab. Allah tidak butuh dia tinggalkan pahala, dia tinggalkan makan dan minumnya. Nah, itu saja saya pikir yang bisa kami sampaikan dari rambu-rambu berpuasa. Saya kembalikan kepada Ustaz kita, Ustaz Abdullah Ramadan.